semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya ingin memperkenalkan nama lengkap saya Alvisia Mio. Baik, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Membaca Permulaan pada kelas 1 SD Ibobawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, tahun ajaran 2020. Latar belakang penelitian: membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Peran membaca adalah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan membaca dapat membantu seseorang dalam memecahkan masalah, memperkuat keyakinan pembaca, memberi pengalaman etnis, dan meningkatkan prestasi dan memperluas pengetahuan. Tujuan kegiatan membaca adalah untuk memperoleh banyak pengalaman hidup, pengetahuan umum, dan berbagai informasi tertentunya yang sangat berguna bagi kehidupan, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa, dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia, dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nuansa, dan bangsa, dapat memperkaya perbedaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, dapat diikuti dari media elektronik misalnya TV, radio, internet, dan lain-lain, dan juga dapat diikuti melalui media cetak misalnya koran, majalah, jurnal, dan sebagainya dengan cara membaca. Sehingga kegiatan membaca untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi tersebut mutlak diperlukan, karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Dengan membaca, maka kita akan dapat mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Nampaknya belum berhasil untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Untuk masalah seperti ini adalah kesulitan membaca pada siswa kelas 1 SD. Seringkali mengalami kesulitan, yaitu kurang mendapatkan perhatian dari guru ketika siswa membacakan kalimat atau paragraf. Ada kata yang sulit untuk dibaca, ada pula abjad atau kata yang dibaca terbalik. Kondisi yang terjadi bukan karena siswa mengalami keterbelakangan mental dan hambatan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan kesulitan membaca pada anak yang mengalami kelemahan dalam pembelajaran membaca yang tidak dapat dijelaskan oleh cacat lainnya atau kurangnya kesempatan belajar. Belajar membaca di sekolah dasar merupakan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan peradaban pada jenjang kelas-kelas rendah dan kelas tinggi. Pada tingkat kelas rendah, belajar membaca berbentuk pembelajaran permulaan. Membaca permulaan merupakan sebuah kemampuan yang harus dilakukan melalui tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Kebiasaan membaca permulaan di awal merupakan salah satu keterampilan dan kemahiran dalam kemampuan untuk merancang gagasan utama. Berdasarkan rendahnya kemampuan membaca di atas, sebagai guru yang berperan untuk menanamkan kemampuan membaca pada diri siswa harus mengetahui pada bagian mana letak kesulitan membaca yang dialami siswa, terutama pada membaca permulaan, karena kesulitan yang dialami siswa bermacam-macam. Akan lebih baik jika kesulitan membaca siswa terdeteksi sejak dini. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Membaca Permulaan pada kelas 1 SDI Bobawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, tahun ajaran 2020. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses dan hasil analisis kesulitan membaca permulaan yang dialami siswa kelas 1 SDI Bobawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, tahun ajaran 2020. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis deskripsi proses dan hasil kesulitan membaca permulaan yang dialami siswa kelas 1 SDI Bobawa. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Deskripsi teori: membaca adalah proses interaksi antara pembaca dengan teks bacaan hingga membaca memahami isi atau makna yang terdapat dalam bacaan untuk memperoleh informasi dari bacaan tersebut. Membaca permulaan merupakan tahap awal membaca yang diajarkan di kelas rendah atau kelas awal sekolah dasar. Fokus utama pada membaca permulaan ini yaitu menyuarakan hasil dari interpretasi tulisan atau simbol dan bunyi bahasa. Hakikat kemampuan membaca permulaan. Sesuai dengan hakikat membaca permulaan, maka kemampuan yang dipersyaratkan dalam membaca permulaan menurut Wardani dalam Rizkiana 2016. Proses membaca. Anak mulai membaca dengan mengenal huruf berdasarkan perhatian visual atau konteks. Setelah memperoleh pengetahuan tentang abjad dan asosiasinya dengan suara, anak mulai menggunakan beberapa huruf yang menonjol dalam kata sebagai pengenalan fonetis. Tujuan dari membaca permulaan yaitu agar siswa dapat mengenal tulisan sebagai lambang atau simbol bahasa serta dapat menyuarakan tulisan tersebut.
Kesulitan belajar merupakan gangguan atau hambatan yang dialami oleh seseorang dalam mempelajari bidang akademik dasar atau membaca, menulis, dan berhitung yang disebabkan oleh baik faktor internal maupun faktor eksternal. Hakikat kesulitan membaca adalah gangguan atau hambatan dalam membaca dengan ditunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dengan prestasi belajarnya. Karakteristik kesulitan membaca siswa berdasarkan tabel pada perbandingan 3 macam asesmen membaca yang dilakukan oleh Hargrove Rizkyana 2016 diperoleh data bahwa anak-anak berkesulitan membaca permulaan mengalami berbagai kesalahan dalam membaca. Asesmen kesulitan belajar adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Ada beberapa instrumen asesmen yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca siswa. Asesmen tersebut dapat berupa formal maupun informal. Kajian relevan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masrupat 2014 mendeskripsikan dimensi siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca permulaan, yaitu tidak lancar dalam membaca, banyak kesalahan ketika membaca, sulit membedakan huruf yang mirip, memiliki kekurangan yang dalam memori visual, dan tidak mampu memahami simbol atau bunyi. Kerangka berpikir. Untuk mengetahui kemampuan membaca siswa kelas awal dapat menggunakan instrumen yang bernama EGRA. Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, berapa jumlah siswa kelas 1 SD Ibu bawah yang mengalami kesulitan membaca permulaan? 2. Bagaimana kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Ibu bawah di dalam kelas? 3. Bagaimana karakteristik siswa yang mengalami kesulitan membaca? Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan pendekatan kuantitatif. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 1 SD Ibu bawah. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap dengan alokasi waktu selama 1 bulan tahun ajaran 2020. Populasi adalah sekelompok objek atau subjek yang berada dalam suatu wilayah yang memiliki karakteristik dan memiliki syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel penelitiannya yaitu siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan yang ditandai dengan skor atau nilai yang kurang pada hasil tes kemampuan membaca. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal karena hanya menggunakan satu variabel yaitu kesulitan membaca permulaan. Variabel adalah ilmu yang memiliki nilai ganda atau dengan kata lain merupakan suatu faktor yang jika diukur akan menghasilkan skor yang bervariasi. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen dibagi atas 3 yaitu yang pertama instrumen tes, instrumen observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data. Instrumen utama yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen tes. Hasil dari tes kemampuan membaca dengan menggunakan instrumen EGRA kemudian diperkuat dengan dokumentasi berupa catatan nilai-nilai siswa. Jika perlu dapat digunakan hasil observasi tentang kemampuan membaca permulaan siswa. Teknik analisis data. Menurut Sugiyono tahun 2012 mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara statistik dan non-statistik. Analisis non-statistik adalah mencari proporsi, presentase, dan rasio. Penghitungan analisis non-statistik pada penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberi skor jawaban benar dari masing-masing item soal dari responden. 2. Menghitung persentase skor yang diperoleh responden. 3. Pemberian nilai setiap aspek berdasarkan kategorisasi, baik sekali, baik, cukup, kurang. 4. Menghitung persentase rata-rata dari tiap-tiap aspek membaca. Adapun rumus perhitungan presentase skor kemampuan membaca yang digunakan adalah skor sama dengan jawaban benar yang diperoleh per total jawaban benar kali 100. Sekian dan terima kasih.